Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di channel saya, Deli Ligindasari. Saat ini saya akan menjelaskan materi interaksi manusia dan komputer pada pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang beberapa disiplin ilmu yang berkaitan dengan IMK. Ada beberapa bidang studi yang berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer. Di antaranya banyak sekali beberapa ilmu yang terkait atau bidang studi yang akan berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer. Tujuan utama disusunnya berbagai macam cara interaksi antara manusia dan komputer pastinya adalah untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam mengoperasikan komputer guna mendapatkan berbagai umpan balik informasi data yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Beberapa bidang ilmu yang berkaitan atau berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer banyak sekali. Nanti kita akan membahas satu persatu. Di antaranya ada beberapa contohnya yang pastinya yang paling berkaitan adalah ilmu atau ilmu komputer. Tujuan utama disusunnya berbagai cara interaksi manusia dan komputer adalah pastinya untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia di dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik guna mendapatkan suatu informasi, data yang diperlukan untuk manusia itu sendiri. Komputer yang dirancang pastinya akan membuat suatu kemudahan, user-friendly, dan ramah serta akrab, serta nyaman dalam penggunaannya. Beberapa bidang ilmu yang dibutuhkan atau yang terkait dengan IMK antara lain adalah teknik elektronika dan ilmu komputer, psikologi, perancangan grafis dan tipografi, ergonomik, antropologi, linguistik, sosiologi, dan masih banyak beberapa ilmu yang lain yang berhubungan dan berkaitan dengan IMK. Kalau kita lihat, di sini ada beberapa macam ilmu yang berkaitan dengan IMK. Kita ambil dari sini dulu, karena ini adalah seperti jarum jam. Ini yang pertama adalah linguistik. Kenapa linguistik berhubungan dengan interaksi manusia komputer? Linguistik ini adalah salah satu ilmu atau bidang ilmu yang berhubungan dengan bahasa. Dengan bahasa kita bisa saling berkomunikasi, baik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, di Indonesia dengan manusia dengan yang ada di luar Indonesia atau di luar negeri. Komunikasinya atau jembatannya adalah bahasa. Begitu pula dengan manusia. Manusia bisa berinteraksi dengan komputer walaupun berbeda kuadratnya, berbeda makhluknya, komputer benda mati, manusia itu benda hidup, bisa terjalin karena adanya ilmu bahasa. Kenapa? Dengan adanya bahasa, terjadilah interaksi antara manusia dengan komputer dengan bahasa apa? Dengan bahasa mesin, dengan bahasa pemrograman. Sekarang banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman sehingga membuat orang bisa menggunakan dan membuat aplikasi-aplikasi tertentu. Yang kedua adalah artificial intelligence. Maksudnya di sini adalah bidang ilmu yang merupakan salah satu kecerdasan buatan. Contohnya bisa lihat saat ini adalah banyak orang-orang yang menciptakan atau membuat robot untuk membantu manusia. Di luar negeri misalnya Jepang, kemudian Amerika, dan lain sebagainya, itu sudah membuat robot-robot yang memiliki kecerdasan tiruan yang hampir menyerupai manusia. Bahkan bentuknya pun tata bicaranya, mimik bicaranya dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai atau mirip dengan manusia. Cognitive science dalam sini adalah yang berhubungan dengan sains tetapi perilakunya. Dampak ekonomi, dampak IT akan berkembang terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal perilaku individu masing-masing. Ergonomik nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan terakhir, yaitu faktor yang berhubungan dengan kenyamanan seseorang di dalam berinteraksi dengan komputer. Kenapa? Kita harus nyaman. Contoh misalnya kita duduk dalam waktu sekian jam di depan komputer, kemudian pencahayaannya kurang, kemudian
ada beberapa faktor yang membuat tidak nyaman, itu akan menghambat suatu kinerja dari manusia itu sendiri. Antropologi adalah ilmu yang berhubungan dengan budaya. Satu budaya dengan budaya lain memiliki perbedaan. Contoh, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak budaya, antara budaya orang Jawa, budaya orang Bangka, budaya orang Medan, dan lain sebagainya akan berbeda. Inilah akan berpengaruh terhadap interaksi manusia dan komputer. Sosiologi, yaitu yang berhubungan dengan sosial. Tingkat sosial akan berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer. Kenapa? Karena pengaruh teknologi itu luar biasa saat ini, dia memiliki dampak sosial yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Multimedia adalah biasanya orang lebih cenderung ke graphic design, yang berhubungan bisa itu tentang animasinya, bisa berhubungan dengan karikaturnya, yang berhubungan dengan desain atau gambar, ini masuknya ke dalam multimedia. Ada beberapa ilmu lagi di sini ya, saya tidak menjelaskan satu persatu. Kemudian saya ambil contohnya matematika. Kenapa matematika ini selalu ada dalam bidang kehidupan manusia? Karena dengan matematika kita bisa berhitung dalam melakukan segala sesuatunya. Contoh misalnya, kita hidup aja, kita ke toko, ke warung, pasti menggunakan ilmu matematika. Misalnya Anda belanja, Anda punya uang 100.000, belanjanya 50.000, kembaliannya 50.000, itu pakai ilmu matematika. Apalagi untuk merancang komputer, untuk merancang aplikasi, pastinya perlu perhitungan-perhitungan. Tapi bukan komputer saja, menurut saya ilmu matematika ini dipakai di dalam semua bidang ilmu. Contoh bidang ilmu kehidupan, kemudian di dalam riset, kemudian di dalam pendidikan, dan lain sebagainya. Dampak sosial psikologi itu juga akan berpengaruh di dalam interaksi manusia dan komputer. Kenapa? Karena psikologi seseorang antara orang yang satu dengan yang lain berbeda. Orang yang cenderung di depan laptop, di depan PC, di depan game, itu akan memiliki dampak sosial yang luar biasa. Apalagi kalau kita perhatikan, saat ini banyak anak-anak yang cenderung lebih ke gadget atau lebih ke handphone. Anak umur 2 tahun aja udah tahu yang namanya handphone, udah tahu cara mengoperasikannya, atau bahkan mungkin bisa buka YouTube. Itu memiliki dampak sosial. Kemudian di dalam computer science dan software engineering, ini akan sangat berhubungan sekali dengan interaksi manusia dan komputer. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada materi ketiga ini, pada bidang atau mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa like dan subscribe channel saya di Lili Indasari. Terima kasih.